Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang Object Oriented Programming yang mana telah kami rasum dan kami pelajari sebelumnya. Jadi kelompok 3 ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri Alif Alfarabibe Saya Hadi Putra. Saya Nur Azizah. dan Hadifa Putra akan menjelaskan tentang materi pertama. Kepada Hadifa kami persilakan. Materi pertama yaitu Object Oriented Programming atau bisa disingkat menjadi OOP, yang artinya adalah suatu teknik pemrograman yang berorientasikan objek. Di dalam teknik pemrograman ini, suatu fungsi beserta variabel akan dibungkus ke dalam sebuah objek maupun kelas yang bisa saling berinteraksi satu sama lain, dan nantinya akan membentuk sebuah program. OOP ini bertujuan agar kode program tidak berantakan. Hal-hal yang ada di dalam OOP yaitu yang pertama adalah kelas. Kelas ini bisa kita katakan sebagai wadah yang mana mengumpulkan segala prosedur atau fungsi maupun variabel di satu tempat. Kelas sendiri memiliki struktur yang mana berisi field data. Field data merupakan suatu informasi yang dimiliki atau dibawa oleh kelas. Adapun aturan dalam penamaan kelas yaitu ada 4 aturan. Yang pertama, dimulai dengan huruf atau bisa juga dimulai dengan tanda underscore dan tanda $. Yang kedua, tidak boleh menggunakan preferred word dalam Java. Yang ketiga, dilarang menggunakan operator aritmatika. Dan yang keempat, bersifat case sensitif. Selanjutnya yaitu ada objek. Objek merupakan sebuah perwujudan dari sebuah kelas. Objek ini memiliki dua buah komponen, yaitu data member dan member function atau method. Berikut ini contoh dari objek. Kata new yang berada dari variabel di atas digunakan untuk membuat objek tersebut berfungsi atau membuat objek baru seperti di bawah ini. Dan tanda titik yang ada di atas atau di atas digunakan untuk mengakses atribut maupun metode. Selanjutnya yaitu konstruktor. Konstruktor merupakan sebuah fungsi atau metode yang akan dipanggil pertama kali ketika objek itu dibuat. Aturan dalam konstruktor yang pertama yaitu jika tidak ada yang mendeklarasikan konstruktor, maka Java secara otomatis akan membuat konstruktor default. Yang kedua, Java tidak akan membuat konstruktor default jika kita telah mendeklarasikan satu konstruktor. Dan yang ketiga, kita dapat mendeklarasikan lebih dari satu konstruktor dengan syarat harus memiliki parameter yang berbeda satu sama lain. Keempat, salah satu konstruktor akan dijalankan pada saat pertama kali instansi dari suatu kelas dibuat. Dan yang kelima, konstruktor yang dieksekusi atau dijalankan sesuai dengan kelas yang diinstansi. Konstruktor terbagi menjadi dua jenis, yaitu konstruktor tanpa parameter. Konstruktor ini tidak perlu menggunakan apapun dalam tanda kutip. Dan yang kedua yaitu konstruktor dengan parameter. Dalam konstruktor yang satu ini, kita dapat mengisinya dengan tipe data dan variabel. Selanjutnya yaitu metode. Metode merupakan suatu operasi yang dikerjakan oleh objek dari sebuah kelas. Metode secara umum terbagi menjadi dua. Metode void, yang mana metode void ini merupakan sebuah metode yang tidak mengembalikan nilai atau dia tidak mempunyai nilai return. Void ini pun terbagi menjadi dua, yaitu yang menggunakan parameter dan tidak menggunakan parameter. Kedua yaitu metode unvoid, yang mana metode merupakan metode yang memiliki nilai kembalian atau memiliki nilai return. Metode ini pun terbagi menjadi dua, yaitu menggunakan parameter dan tidak menggunakan parameter. Baik, saya akan menyambung materinya yaitu tentang keyword list, di mana keyword list ini merupakan salah satu keyword yang ada di dalam Java. Keyword ini memiliki beberapa kegunaan, diantaranya pertama, ketika kita membuat sebuah metode atau konstruktor di dalam kelas. Yang kedua,
ketika kita dapat menggunakan keyword this ini untuk mengakses objek yang ada di dalam kelas. Keyword this ini juga dapat digunakan ketika kita ingin mengakses file yang memiliki nama yang sama dengan parameter metode. Yang ketiga, this juga bisa digunakan untuk mengakses metode. Yang keempat, keyword this juga dapat digunakan untuk mengatasi variabel shadowing. Next. Keyword static. Keyword static ini merupakan sebuah keyword yang terdapat di dalam Java, yang mana telah static ini berguna agar suatu metode serta variabel menjadi milik kelas seutuhnya dan bukan memiliki suatu instance. Metode yang menggunakan keyword static ini memiliki beberapa aturan, yakni sebagai berikut. 1. Metode yang menggunakan keyword static hanya dapat dipanggil oleh static method juga. 2. Sama seperti aturan pertama, data yang berupa variabel atau propertinya hanya dapat diakses dengan sesama static. 3. Tidak menggunakan keyword this maupun keyword super, karena kedua keyword itu merujuk kepada suatu instan tertentu. Next. Keyword final. Keyword final ini merupakan suatu keyword yang berguna untuk menjadikan suatu variabel tidak dapat diubah lagi atau tetap, sehingga kita bisa menyebutnya dengan konstanta karena variabel tidak dapat diubah kembali. Maka ketika kita mendeklarasikan variabel tersebut, kita harus langsung memberikan nilai. Contohnya sebagai berikut. Di mana variabel Sapa tersebut yang telah diberi keyword final dengan mempunyai nilai halo itu tidak dapat diubah lagi. Sama halnya dengan variabel P. Next. Atribut akses. Atribut akses itu juga bisa disebut dengan modifier, di mana atribut akses itu merupakan sebuah kata kunci yang digunakan untuk menentukan pengaturan pengaksesan data. Nah, ada 3 macam modifier dalam Java. Pertama, public, yaitu akan membuat si member dan si kelas bisa diakses dari mana saja. Kedua, protected, di mana protected ini akan membuat si member dan si kelas cuma bisa diakses dari pertama kelas itu sendiri, kedua subkelas atau kelas anak, ketiga package atau kelas yang berada satu package dengannya. Nah, yang ketiga itu private. Private ini akan hanya membuat member hanya bisa diakses oleh dari dalam kelas itu sendiri. Sedikit catatan yaitu modifier private ini tidak akan bisa diberikan kepada kelas enum dan interface. Modifier private ini hanya akan bisa diberikan kepada member kelas. Next. Enumeration. Enumeration ini merupakan sekumpulan variabel yang mana didefinisikan menjadi tipe data konstanta. Setiap objek yang bertipe enum dapat diakses. Nih, kumpulan nilai yang terdapat pada si enumeration, di mana konsep ini mirip dengan array, namun enum berbentuk konstanta atau tetap serta bertipe kelas. Adapun contoh implementasi dari dalam penggunaan enumeration, yaitu kelas nama mobil itu kita isi dengan variabel. Setelah itu kelas demo enum itu digunakan untuk menjalankan kelas nama mobil. Terus jadi pertama itu kita membuat objek berupa mobil yang mana sama dengan nama mobil itu adalah kelasnya. Dan ketika kita gunakan tanda titik untuk mengakses variabel yang ada di kelas nama mobil itu, terus barulah kita panggil tuh objek yang telah kita buat tadi di sistem output line. Dan ketika di run, maka hasilnya akan keluar jadi nama mobil sesuai yang kita pilih. Di sini saya memilih kelas yang itu dengan nama variabel mobil tersebut. Nah, selanjutnya inner class. Inner class itu adalah kelas dalam di mana di dalamnya terdapat kelas luar.
Kelas itu ialah sebuah kerangka model atau blueprint yang digunakan sebagai tempat menaruh atribut seperti variabel, metode, konstruktor, dan lain. Inner class atau kelas dalam mempunyai hak untuk akses pada atribut atau metode yang berada pada kelas luar, meskipun dalam kondisi modifier preferred. Sebaliknya, kelas luar tidak memiliki hak akses pada kelas dalam. Nah, adapun contoh implementasi dari inner class ini, yaitu kita bisa melihat bahwa yang dinamakan inner class itu merupakan suatu kelas yang terdapat di dalam kelas. Kelas utamanya itu berupa kelas motor. Nah, yang mana kelas motor itu adalah outer class dan kelas mesin merupakan inner class. Nah, selanjutnya di kelas motor itu akan dijalankan oleh kelas demo motor. Oke, next. Selanjutnya anonymous class, yaitu suatu konsep dari kelas atau interface pada Java yang mana digunakan untuk mendeklarasikan dan menginisialisasi objek dari kelas lain dalam waktu yang bersamaan. Nah, dengan menggunakan anonymous class, kita dapat mempersingkat kode program. Sekilas dapat kita lihat bahwa anonymous class itu hampir sama dengan inner class. Cuman hanya saja ia memiliki nama dan hanya memiliki body. Adapun contoh implementasi dari inner class tersebut, dari anonymous class tersebut, yaitu setelah pertama, kita deklarasikan metode abstrak dengan nama metode 1. Kemudian, deklarasikan metode yang memiliki body dengan nama metode 2. Nah, setelah itu, kelas ABC itu akan dijalankan oleh kelas demo anonymous class. Nah, pertama, instansiasikan metode kelas ABC. Setelah kita instansiasi, kita panggil metode 1. Kemudian, yang mana metode 1 itu berisi panggilan untuk metode abstrak pada anonymous class. Setelah itu, kita panggil metode 1 dan metode 2. Kemudian barulah ketika di run hasilnya akan keluar seperti yang di bawah ini. Berikutnya adalah inheritance. Jadi inheritance ini artinya dalam bahasa Indonesia itu adalah pewarisan. Jadi kita dapat mengumpamakan inheritance itu sebagai hubungan antara orang tua dan anak. Jadi contohnya seperti gambar di bawah ini. Jadi kelas enemy ini merupakan kelas Indo atau kelas orang tuanya. Jadi kelas orang tuanya, kelas enemy ini dia memiliki 3 anak. Yang pertama ada kelas zombie, kelas pocong, dan kelas burung. Jadi pertama kelas zombie itu dia memiliki satu tambahan metode yaitu metode walk, dan kalau pocong dia memiliki satu tambahan metode yaitu metode jump. Kalau burung dia memiliki 3 tambahan metode yaitu fly, walk, dan jump. Jadi berikut adalah istilah-istilah yang ada di inheritance. Yang pertama adalah superclass. Jadi superclass ini merupakan kelas Indo atau kelas parent. Yang kedua ada extends, ini merupakan keyword yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu kelas tersebut merupakan kelas turunan dari kelas lain atau kelas anak dari sebuah superclass. Yang ketiga ada subclass. Subclass ini merupakan kelas anak. Dan yang terakhir ada keyword super. Jadi keyword super ini merupakan keyword yang dapat kita gunakan untuk memanggil metode ataupun konstruktor serta variabel di superclass. Selanjutnya cara penamaan atau cara mendeklarasikan inheritance. Jadi yang pertama itu kita butuhkan atribut akses. Terus kelas turunan, extends, serta kelas Indo. Jadi, contohnya seperti yang tadi, kita bisa buat public kelas zombie extend enemy.
Jadi aturan-aturan di dalam inheritance yang pertama itu ada Java tidak memperbolehkan untuk pewarisan ganda. Yang kedua, kelas anak itu juga dapat melakukan pewarisan. Yang ketiga, seluruh data yang terdapat pada superkelas dapat diwariskan kepada kelas anaknya asalkan ia menggunakan atribut akses, protected, ataupun public. Yang ketiga, superkelas atau kelas induk yang menggunakan akses data, akses private, maka datanya tidak bisa diturunkan kepada kelas anak. Yang keempat, data yang tidak memiliki atribut akses tetap bisa diakses oleh kelas yang berada di dalam package yang sama. Kemudian, saya langsung akan menjelaskan method overriding. Jadi, method overriding itu merupakan metode, jadi ciri-cirinya itu dia itu memiliki nama yang sama, serta parameter yang ada di dalam metode itu pun juga sama. Jadi, metode ini merupakan suatu metode yang berguna untuk mendefinisikan ulang metode yang telah ada di dalam kelas induk apabila kelas anak menginginkan adanya informasi yang berbeda. Selanjutnya ada method overloading. Jadi, method overloading itu merupakan metode yang mendeklarasikan ulang dalam satu kelas yang mana ia tuh memiliki nama, namun namanya tuh sama, namun variabel dari metode itu berbeda. Selanjutnya, keyword final dalam inheritance. Jadi tadi Azizah telah menjelaskan bahwa keyword final itu ketika kita sudah menambahkan keyword final di dalam sebuah variabel, itu maka nilai variabelnya itu tidak bisa kita ubah kembali. Jadi kalau di dalam inheritance, kegunaan keyword final itu adalah untuk mencegah terjadinya suatu metode di override di kelas anaknya atau subkelasnya, serta untuk mencegah suatu kelas itu diturunkan. Jadi contohnya itu seperti ini, final void cetak info. Jadi ini sebuah metode yang mana dia itu sudah diberi keyword final, makanya metode ini tidak bisa diturunkan lagi. Oke, jadi saya akan langsung menunjukkan live coding atau secara praktek mengenai inheritance. Oke, di sini saya sudah membuat satu kelas induk yang bernama kelas hewan. Jadi dia itu berisi datanya itu berisi string jenis, string golongan, dan string warna. Serta dia memiliki satu konstruktor serta dua metode. Yang kedua ini ada kelas anaknya. Nah, ini bisa kalian lihat kan mendeklarasikannya itu. Jadi ini kita menggunakan public, terus kelas. Ini nama dari kelas anaknya, terus kata kunci extends, dan nama dari kelas induknya. Jadi kelas primata ini dia memiliki field data berupa string umur, memiliki satu metode, dan satu lagi metode overloading. Jadi nanti ini bakal saya jelaskan. Jadi saya sudah menulis semua metode serta yang lainnya agar mempercepat durasi. Jadi yang ini adalah kelas anaknya juga, namanya adalah kelas mamalia. Jadi terdiri dari field data yang berisi string umur, string pemakan, serta in berat. Jadi dia memiliki dua konstruktor yang mana satu itu tidak memiliki parameter dan yang satu lagi memiliki parameter jenis. Dan dua metode yaitu metode view mamalia dan metode cetak info. Jadi metode ini adalah metode overriding, jadi nanti bakal saya jelaskan juga. Dan yang terakhir adalah kelas Java, kelas mainnya untuk menjalankan program tadi. Jadi di sini kalau misalnya kita run,
Dia itu akan menghasilkan ini. Nah, jadi kalian bisa lihat kan ini, kalau kita sudah membuat instansiasi kepada satu kelas anak, maka kelas anak tersebut, yaitu secara otomatis akan memanggil ini, konstruktor yang terdapat di kelas induk. Jadi ini, dia akan otomatis memanggil ini. Nah, begitu pula kalau misalnya kita menginstansiasikan dua kelas anak. Jadi contohnya ini yang primata, maka dia juga akan menghasilkan konstruktor yang terdapat di kelas induk. Jadi dia akan menghasilkan dua konstruktor, memunculkan dua output konstruktor yang terdapat di kelas super kelasnya. Jadi tergantung kita menginstansiasikan si kelas anaknya. Jadi tergantung kalau misalnya kita instansiasi dua, maka dia akan muncul dua konstruktor yang ada di induk. Dia akan memanggil dua kali konstruktor yang ada di kelas hewan atau kelas induknya. Jadi ini ketika kita yang ini kan tadi sudah diinstansiasikan kan, jadi objeknya mamalia 1. Terus kita gunakan titik untuk dapat mengambil metodenya, yaitu view mamalia. View mamalia, jadi dia akan menghasilkan output ini. Ini adalah kelas mamalia. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana method overriding itu bekerja. Jadi pada kelas induk ini dia sudah memiliki void yang bernama cetak info, dan dia tidak memiliki, maksudnya di dalam void-nya ini dia tidak memiliki parameter. Dan kemudian kita buat lagi void method yang mirip seperti method overriding ini, method yang ada di kelas induknya, yang ini mirip, dan isinya kita sesuaikan dengan yang kita mau. Jadi saya mengisinya dengan ini. Jadi jenis ini, pertama kita cara memanggil jenis ini, kita harus pakai kata kunci super. Nah, disinilah kata kunci super itu bekerja. Jadi dengan menggunakan kata kunci super, jadi kita bisa memanggil variabel yang terdapat di kata kunci, maksudnya yang terdapat di field jenis, yang kita dapat memanggil variabel yang terdapat di kelas induk, yaitu jenis ini. Nah, jadi setelah itu, kalau misalnya kita ingin memanggilnya, jadi kita tinggal panggil ini. Jadi saya menginstansiasikan objek baru berupa mamalia 2. Jadi kalau misalnya kita mau kan ini sudah ditambah jenis kan. Void cetak info, kita mau ngambil yang ini, ditambah jenis. Jadi kita harus mengisi nilai jenisnya itu di sini. Nah, nanti kita tinggal buat mamalia 2 titik cetak info. Maka dia akan menghasilkan output ini. Mamalia ini berjenis sapi Australia. Kita bisa lihat mamalia ini berjenis ini, berjenis sapi Australia, serta jenis mamalia ini, oh ya, jadi ini tuh dia untuk memanggil ini. Jadi dia menghasilkan output mamalia ini berjenis sapi Australia. Dan yang ini, yang cetak info itu dia tuh yang ini. Jenis mamalia ini adalah sapi Australia. Jadi jenis mamalia ini adalah sapi Australia. Dan selanjutnya, oh ya, saya lupa. Jadi yang metode yang keyword super itu kita juga bisa gunakan. Jadi dia itu karena ini kan ada super titik show. Jadi dia memanggil metode yang ada di kelas induknya. Jadi inilah kalau kita run, jadi dia hasilnya ini. Menghasilkan output ini adalah kelas induk.
Selanjutnya, itu kita akan mengetahui cara kerja method overloading. Jadi kalau method overloading itu, jadi dia di sini, dia sudah memiliki view primata. Jadi kita buat lagi view primata, jadi sama, nama metodenya sama, namun dia itu ininya parameternya berbeda. Kalau ini kan nggak ada. Di sini kita buat string jenis. Nah, string jenis, terus kita isilah bodinya itu dengan ini. Kalau saya isinya seperti ini, ditambah jenis. Nanti kalau misalnya kita mau memanggil view primata yang memunculkan sekaligus nama jenisnya, yang ini, kita tinggal buat gini. Pertama kita instansiasikan dulu, nanti hasilnya akan memanggil konstruktor dari kelas induk, kemudian barulah kita buat primata 1 titik, terus kita panggil metodenya yaitu view primata. Terus kita isi nilainya itu orangutan di sini. Jadi terserah kalian mau isi apa, tapi di sini saya isi orangutan, sehingga dia itu menghasilkan output jenis primata ini orangutan. Oke, selanjutnya yang terakhir itu inheritance di dalam penggunaan keyword final dalam inheritance. Jadi kita contohkan saja, misalnya di kelas induk kita beri final. Nah, maka akan terjadi error karena kalau misalnya kelas induk ini sudah kita beri keyword final, maka dia itu tidak bisa diturunkan. Jadi dia tidak bisa diturunkan kepada kelas anak ini. Maka dia akan terlihat kan bahwa error karena dia sudah diberi final. Nah, kalau misalnya sebuah metode kita kita beri final, tunggu kita beri metode final. Nah, di sini. Maka dia itu akan terjadi error juga karena berarti dengan kita menambahkan keyword final itu berarti si void cetak info itu tidak bisa diturunkan lagi. Jadi makanya kita hapus. Kalau kita mau menurunkannya ke kelas anak, maka kita harus menghapus final ini. Nah, jadi dia tidak error lagi. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat salah-salah kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan karena kami sama-sama masih belajar. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.